Ia menertawakan Islam seumur hidupnya. Tapi siapa sangka, justru karena kalah taruhan, ia mengucap syahadat di akhir hayatnya. Dan semua bermula dari satu pertanyaan sederhana yang tak bisa dijawab. Sebelum lebih jauh, yuk kita hiasi kolom komentar ini dengan solawat untuk Nabi Muhammad SAW. Siapa yang duluan tulis solawat? Semoga segala hajatnya dikabulkan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah nyata yang menggetarkan hati, tentang seseorang yang awalnya membenci Islam, namun akhirnya justru menemukan cahaya hidayah dalam kondisi yang tak terduga. Simak cerita ini sampai akhir, karena setiap detiknya mengandung pelajaran hidup yang luar biasa. Langkah kaki Kevin menggemakan suara di lantai ubin rumah itu. Sepulang dari gereja sore itu, dia bernyanyi-nyanyi dengan lantang sambil menenteng Alkitab kecil dan menyetel lagu rohani dari ponselnya. Suaranya cukup keras, cukup untuk didengar oleh sang kakak, Daniel, yang sedang salat di kamarnya. Kevin sengaja melakukannya. Sudah beberapa minggu terakhir, Daniel tampak berubah. Ia rajin salat, mulai sering membaca kitab yang disebutnya Al-Quran, dan kini bahkan menolak ikut ke gereja. Bagi Kevin, ini seperti pengkhianatan. Kakaknya itu pernah dididik dengan ajaran yang sama, duduk di bangku gereja yang sama, bernyanyi dalam paduan suara yang sama. Tapi sekarang berubah. Dan Kevin benci itu. Dia pasti murtad cuma karena emosi. Aku bisa tarik dia balik, gumam Kevin dengan yakin. Ia tak tahu, niat itulah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu, ketika semua mulai tenang dan orang tua sudah tidur, Kevin sengaja menyelinap masuk ke kamar kakaknya. Lampu temaram, aroma kayu putih samar tercium dari rak kecil di pojok ruangan. Daniel sedang membaca, tapi matanya langsung menatap Kevin saat ia duduk di ujung tempat tidur. Kita bicara, kata Kevin pelan. Daniel menutup bukunya. Mau bicara soal apa? Soal kamu. Kenapa kamu masuk Islam? Kenapa kamu ninggalin gereja? Daniel tersenyum ringan, seolah sudah menanti pertanyaan itu sejak lama. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Kevin sudah melontarkan tantangan. Kita debat, tapi pakai taruhan. Alis Daniel terangkat. Kalau aku kalah, aku ikut kamu salat. Tapi kalau kamu kalah, kamu ikut aku kebaktian minggu depan. Setuju? Sesaat hening. Lalu Daniel mengangguk. Deal? Kevin menarik napas. Ia pikir ini mudah. Ia sudah lama mendalami Alkitab, bahkan sempat ingin jadi pengkhotbah. Tapi malam itu, ia tak tahu bahwa ia sedang menggali jalan masuk menuju hidayah. Debat dimulai dari hal paling mendasar, Tuhan. Kamu percaya Yesus itu Tuhan? Tanya Daniel. Tentu, jawab Kevin cepat. Kalau begitu, Daniel menatap lurus padanya, kenapa Tuhan bisa disalib oleh ciptaannya sendiri? Kevin tertawa kecil. Itu karena penebusan dosa. Yesus rela berkorban. Kalau benar rela, kenapa saat disalib dia berteriak, Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku? Kalimat itu seperti memukul kepala Kevin. Ia tahu kalimat itu. Ia hafal ayatnya. Tapi malam itu, terasa beda. Daniel melanjutkan, kalau kamu benar yakin Yesus itu Tuhan, apakah pantas Tuhan merasa ditinggalkan? Tuhan seharusnya maha segalanya, bukan? Kevin menahan kata-katanya. Tangannya berkeringat. Belum pernah ia merasa begini. Sejak kecil, dia percaya penuh pada konsep Trinitas. Tapi sekarang, entah kenapa, semuanya tampak goyah. Daniel lalu mengalihkan pembahasan ke Maria. Maria melahirkan Yesus. Benar? Benar. Jadi Maria adalah ibu dari Tuhan? Kevin mulai merasa tidak nyaman. Ya, secara fisik, iya. Kalau begitu, Maria menyembah anaknya sendiri. Kevin terdiam. Detik itu, pikirannya seperti diseret ke dalam ruang kosong penuh gema. Ia mencoba mencari pembenaran, tapi tak satupun jawaban yang terasa logis. Daniel menunduk sebentar, lalu berkata pelan, dalam Islam, Maria melahirkan Isa, seorang nabi, bukan Tuhan. Maka Maryam tidak menyembah anaknya. Isa pun berbakti kepada ibunya, karena itu adalah perintah dari Allah. Semua selaras. Tidak ada yang terbalik.
Hening mengisi ruangan. Kevin menatap dinding, membiarkan pikirannya melayang jauh. Debat itu belum selesai, tapi hatinya sudah mulai goyah. Malam itu, ia tidak menyangka taruhan yang ia buat demi menyelamatkan kakaknya dari Islam, justru mulai menariknya mendekat ke arah yang ia benci. Hari-hari berikutnya terasa aneh bagi Kevin. Ia tak lagi menyetel lagu rohani dengan lantang saat Daniel salat. Bahkan tanpa sadar, ia mulai memperhatikan setiap gerakan kakaknya saat berdiri menghadap kiblat. Ada yang berbeda. Ada sesuatu yang tenang. Malam itu, sesuai kesepakatan taruhan, Kevin menepati janjinya. "Ayo, aku ikut salat seperti janji," ucap Kevin singkat, mencoba terdengar santai meski sebenarnya dadanya berdebar. Daniel tersenyum kecil. "Baik, kita salat Isya berjamaah." Kevin berdiri di belakang kakaknya. Ia meniru gerakan demi gerakan, walau canggung. Saat takbir, ia terdiam sesaat, mencoba mengucap Allahu Akbar, seperti yang ia dengar. Di rakaat pertama, telinganya menangkap lantunan ayat dari mulut Daniel. Irama itu aneh. Tapi entah kenapa, meresap. Ketika sujud, Kevin merasa aneh. Dahinya menyentuh sajadah. Tidak ada salib. Tidak ada patung. Hanya keheningan. Tapi keheningan itu justru memekakan batinnya. "Apa ini yang dicari kakakku selama ini?" batinnya berbisik. Setelah salam terakhir, Kevin duduk terpaku. Dadanya sesak tapi bukan karena lelah. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia ingin bertanya, tapi juga takut menemukan jawaban. Daniel tak mendesak. Ia hanya mengambil kitabnya dan membuka lembaran baru. Kevin memandang diam-diam. Kitab itu, yang katanya menyempurnakan segalanya. Beberapa hari setelah itu, Kevin mulai menyendiri. Di kamar, ia membuka internet, mencari-cari tentang Al-Quran dan perbandingan agama. Tapi diam-diam. Ia masih takut ketahuan teman-temannya. Apalagi teman di gereja. Sampai suatu sore, temannya, Rafael, datang ke rumah. "Kev, besok ada latihan paduan suara. Kamu ikut, kan?" Kevin terdiam sejenak. "Raf, menurutmu, kalau seseorang masuk Islam, dia pasti tersesat?" Rafael melotot. "Apa maksudmu? Kamu mulai terpengaruh kakakmu itu?" Kevin menggeleng cepat. "Enggak, cuma tanya." Rafael mencibir. "Islam itu agama yang kaku. Kamu nggak bakal bisa bebas lagi kalau masuk sana. Bahkan mikir pun dilarang." Tapi kalimat itu membuat Kevin berpikir lebih keras. Kalau memang mikir dilarang, kenapa aku malah makin ingin tahu? Malam harinya, Kevin kembali menyelinap ke kamar Daniel. Kali ini tidak untuk debat, tapi untuk bertanya. "Kenapa kamu bisa yakin Islam itu benar?" tanyanya pelan. Daniel meletakkan buku tafsirnya. "Karena hanya dalam Islam, aku temukan Tuhan yang tak butuh disalib, tak butuh dilahirkan, dan tak pernah tidur." Kevin menggigit bibirnya. Kata-kata itu menusuk. Ia terdiam lama. Sebelum keluar dari kamar, ia hanya berkata lirih, "Ajarkan aku cara baca kitabmu." Daniel menoleh cepat, tapi hanya tersenyum dan mengangguk. Dari sinilah semuanya berubah. Bukan lagi karena taruhan, tapi karena keresahan yang sudah terlalu lama terpendam. Kevin ingin tahu, bukan untuk mengalahkan kakaknya, tapi mungkin untuk mengalahkan dirinya sendiri. Sore itu langit mendung, angin menderu pelan dari celah-celah jendela kamar Daniel. Di dalam, dua kakak beradik duduk berhadapan. Di atas meja kecil, terbentang mushaf Al-Quran, sementara Kevin memegang pena dan buku catatan yang mulai penuh coretan. Sudah 3 hari Kevin belajar membaca huruf hijaiyah bersama kakaknya. Suaranya masih terbata, namun ketekunannya tak bisa dipandang sebelah mata. Tak ada lagi ejekan, tak ada lagi lagu gereja dinyanyikan keras-keras. Hanya diam. Hanya keingintahuan yang makin menggumpal dalam dada. Namun di balik semua itu, Kevin masih menyimpan satu kebimbangan besar. Bukan soal ajaran, bukan soal dalil, tapi tentang dirinya sendiri. Mengapa aku, dari semua orang, yang harus memikul rasa bingung seperti ini, gumamnya saat sendirian di balkon malam itu. Ia mengenang masa kecilnya. Suasana Natal yang hangat,
suara lonceng gereja, doa-doa yang dulu terasa suci. Tapi kini, entah mengapa semua itu tak lagi memberi jawaban. Keesokan harinya, Rafael kembali datang. Tapi bukan untuk mengajak nyanyi. Kami semua tahu, Kev. Kamu udah mulai belajar Islam. Itu nyakitin, ucap Rafael sambil menahan emosi. Kevin menunduk. Aku cuma cari kebenaran. Kebenaran? Kamu pikir di gereja kita nggak ada kebenaran? Kevin menatap mata sahabatnya itu. Ada rasa bersalah. Tapi juga ada keteguhan yang baru tumbuh. Aku gak bilang begitu. Tapi aku gak bisa pura-pura nyaman lagi. Banyak hal yang dulu aku terima mentah-mentah, sekarang terasa ganjil. Rafael menggeleng keras. Itu semua karena kakakmu. Kamu terlalu banyak dengar dia. Coba kalau kamu debat sama pendeta, pasti kamu sadar. Kevin tersentak. Debat? Iya. Berani taruhan kayak dulu? Kalau kamu kalah, kamu ikut misa Natal nanti. Tapi kalau kamu menang, aku yang bakal ikut kamu salat. Darah Kevin berdesir. Taruhan lagi? Ia teringat saat pertama kali kalah debat dari Daniel. Itu adalah titik awal semua ini. Tapi kali ini bukan dengan kakaknya. Ini dengan sahabatnya sendiri. Yang jelas-jelas menganggapnya pengkhianat. Oke, jawab Kevin mantap. Hari Minggu sore. Di taman. Ajak siapa saja. Hari itu datang juga. Taman kota cukup sepi, hanya suara daun dan derik sepeda anak-anak yang lewat. Rafael datang bersama dua temannya dari gereja. Kevin hanya datang bersama satu benda, mushaf kecil yang biasa ia pakai belajar. Debat dimulai. Seputar ketuhanan, peran Yesus, penebusan dosa. Kevin, yang biasanya diam, kini bicara dengan runtut. Kalimatnya tak lagi dipenuhi kebencian atau emosi, tapi logika. Ia bicara tentang Allah yang tak lahir, tak disalib, tak punya sekutu, tak pernah tidur. Ia bicara tentang Maryam yang mulia dalam Al-Quran. Tentang Isa yang disebut Nabi, bukan Tuhan. Rafael sempat membantah, menyerang, bahkan mengejek. Tapi ketika Kevin mengutip surat Al-Ikhlas, suaranya bergetar. Qul huwallahu ahad. Allahus syomad. Lam yalid walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Keheningan jatuh. Rafael terdiam. Temannya juga. Mereka menatap Kevin seakan melihat sosok yang sama sekali baru. Debat tak berakhir dengan salaman atau pemenang. Tapi semua yang hadir tahu, siapa yang hari itu keluar dengan dada lebih lapang. Kevin berjalan pulang, mushaf kecilnya digenggam erat. Saat malam turun, Daniel mengetuk kamar Kevin. Gimana tadi? Kevin tersenyum lelah. Mungkin aku belum muslim, tapi hatiku udah gak bisa pulang ke tempat yang lama. Daniel menatap adiknya lama, lalu memeluknya. Pelan. Malam itu, sebelum tidur, Kevin duduk di sajadah sendirian. Ia belum bisa membaca seluruh surat. Tapi ia menirukan gerakan yang ia lihat dari Daniel. Takbir. Ruku. Sujud. Dan di sujud yang ketiga, air matanya jatuh tanpa suara. Ia belum mengucap syahadat. Tapi langit seakan sudah mendekat. Minggu pagi itu terasa berbeda. Kevin bangun lebih awal, duduk di sisi tempat tidurnya dengan wajah kosong. Di luar, denting lonceng gereja mulai terdengar. Ibu dan ayahnya sedang bersiap, ayah sudah rapi dengan jas hitamnya, sementara ibunya membenarkan kerudung gereja di kepala. Seharusnya Kevin juga sudah bersiap, tapi pagi itu, ia hanya diam memandangi sepasang kaos kaki putih yang belum dipakainya. Kevin? Suara ibu lembut dari balik pintu. Kita berangkat sebentar lagi, Nak. Kevin tak langsung menjawab. Ia hanya berdiri, perlahan, menatap wajah ibunya saat pintu dibuka. Aku, nggak ikut. Kalimat itu menggantung, memukul udara pagi yang dingin. Ibu menatapnya lama. Apa, Nak? Aku gak ikut misa hari ini, Bu, ulang Kevin dengan suara pelan. Ayahnya muncul dari belakang, sorot matanya tajam. Kamu bilang apa? Aku lagi banyak berpikir. Aku belum siap kembali ke gereja. Ayah melangkah maju. Ini rumah Kristen, Kevin. Kamu dibaptis di altar yang sama dengan kakakmu dulu sebelum dia murtad.
Apa kamu mau ulangi jejaknya? Kevin menunduk. Tapi kali ini, tak ada rasa bersalah. Hanya kesedihan. Aku gak mau jadi pembohong. Yah, aku gak bisa pura-pura. Aku cuma minta waktu buat ngerti semua ini. Ibunya mulai menangis. Kevin, kenapa kamu berubah secepat ini? Kevin ingin memeluk ibunya. Ingin bilang kalau semua ini bukan karena dia benci mereka, bukan karena dia memilih Daniel dan meninggalkan keluarga. Tapi justru karena ia ingin mendekati kebenaran. Karena setiap kali ia dengar azan, hatinya bergetar lebih dalam dibanding lagu Natal. Tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya menatap mereka, lalu perlahan menutup pintu. Hari itu, Kevin tidak pergi ke gereja. Ia tidak juga ke masjid. Ia hanya duduk sendiri, di taman, membuka Al-Quran kecilnya. Ia masih membaca perlahan. Masih mengeja dengan terbata. Tapi setiap ayat terasa seperti jembatan menuju sesuatu yang baru. Beberapa hari kemudian, Daniel mengajaknya ke masjid. Cuma untuk lihat-lihat. Gak harus salat kalau belum siap. Kevin mengangguk. Masjid itu kecil, sederhana, wangi karpetnya khas. Jamaahnya tenang, tak banyak bicara. Ketika adzan berkumandang, Kevin berdiri mematung. Suara muadzin menggema di rongga dada yang selama ini hampa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa sadar, air matanya mengalir. Setelah salat selesai, imam masjid mendekati mereka. Seorang lelaki paruh baya dengan senyum yang menenangkan. Adik ini belum muslim? Tanyanya lembut. Kevin mengangguk pelan. Boleh saya tahu, apa yang membuatmu datang hari ini? Kevin terdiam. Lalu menjawab dengan satu kalimat pendek. Hati saya merasa sampai. Imam itu tersenyum. Kalau begitu, mungkin hatimu sudah muslim lebih dulu sebelum lidahmu. Sepulang dari masjid, Kevin diam sepanjang jalan. Di kepalanya, suara muadzin masih terngiang. Tapi satu hal terus menghantui. Bagaimana cara mengatakan semua ini pada keluarganya? Malam itu, saat makan malam, ia memberanikan diri. Ayah, ibu, aku mau bicara. Ayahnya menatapnya tanpa ekspresi. Ibunya memegang sendok erat-erat. Aku mau masuk Islam. Sendok jatuh dari tangan ibunya. Ayahnya menahan napas. Aku udah belajar. Aku tahu apa yang aku lakukan. Ini bukan karena kakak. Ini, karena aku akhirnya tahu, Allah itu satu, dan cuma Dia yang layak disembah. Suasana meja makan mendadak beku. Tak ada yang bicara. Hanya suara jam dinding yang berdetak lambat. Tiba-tiba, ayah berdiri. Wajahnya merah padam. Kalau kamu keluar dari gereja ini, kamu juga keluar dari rumah ini. Ibu menatap Kevin dengan air mata berlinang. Tapi tidak ada penolakan, tidak juga dukungan. Hanya isak tertahan dan tatapan kosong. Kevin menunduk. Dalam hati, ia tahu ini akan terjadi. Tapi tidak pernah ia bayangkan sesakit ini. Namun dalam kesunyian itu, Daniel berdiri dan berjalan ke sisi adiknya. Kita akan keluar sama-sama, Kev. Dulu aku pergi sendiri. Tapi sekarang, aku nggak akan biarkan kamu sendiri. Kevin tersenyum kecil. Perjalanan barunya akan dimulai. Bukan lagi dalam bayang-bayang. Tapi di bawah cahaya yang makin terang. Dan ia tahu, tak akan ada jalan untuk kembali. Malam itu, langit begitu pekat. Di bawah gerimis yang turun pelan, Kevin dan Daniel berdiri di depan pagar rumah. Koper kecil berisi pakaian seadanya berada di kaki mereka. Tak ada pelukan perpisahan. Tak ada kalimat perpisahan. Pintu rumah tertutup rapat. Daniel menepuk bahu adiknya. Mulai sekarang, ini hidup kita. Mereka menyewa sebuah kamar kos sederhana dekat kampus tempat Daniel bekerja sebagai staf administrasi. Kamarnya kecil, hanya cukup untuk 2 kasur tipis, 1 kipas angin, dan tumpukan buku-buku agama yang sebagian sudah menguning. Di tempat sempit itulah Kevin belajar wudu, belajar cara salat, dan belajar mengucap nama Allah dengan lidah yang awalnya kaku. Setiap malam, Daniel membimbingnya mengeja surat pendek dengan sabar, menuntunnya memahami arti dari setiap gerakan salat. Salat itu bukan cuma ritual, Kev, kata Daniel sambil melipat sajadah. Tiap gerakan itu penuh makna.
Saat kita sujud, kita sedang serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kevin mengangguk, masih terengah setelah salat Isya. Aku gak nyangka, rasanya damai begini. Waktu berlalu. Suatu siang, setelah mengisi formulir syahadat dan disaksikan beberapa pengurus masjid, Kevin mengucap 2 kalimat yang mengubah seluruh hidupnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tangis Daniel pecah. Ia memeluk adiknya erat-erat, seperti sedang menebus tahun-tahun kesepian yang ia jalani sendirian. Hari-hari selanjutnya menjadi perjalanan yang tak pernah ringan. Kevin harus meninggalkan kampusnya. Biaya kuliah dari yayasan gereja dicabut, dan namanya dikeluarkan tanpa penjelasan panjang. Ia sempat menganggur, sebelum akhirnya mendapat kerja paruh waktu sebagai barista di sebuah kafe kecil. Gak apa-apa mulainya dari bawah, ujar Daniel. Yang penting halal. Setiap sore sepulang kerja, Kevin terus menghafal surat pendek. Setiap subuh, mereka salat berjamaah. Dalam sunyi dan peluh, mereka membangun hidup dari nol. Namun, bukan hanya keluarga yang meninggalkannya. Teman-teman lamanya pun menjauh. Ada yang mencibir, ada yang terang-terangan menghina. Kamu dibutakan Daniel, ujar seorang teman kampus lewat pesan singkat. Neraka menantimu. Kevin hanya membalas dengan 1 kalimat. Aku tidak takut neraka, kalau Allah bersamaku. Malam itu, Daniel menatap adiknya lama. Kamu kuat, Kev? Kevin mengangguk. Kalau ini jalan yang Allah bukakan, maka tak ada alasan buat mundur. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang. Ibu mereka jatuh sakit. Paru-parunya lemah, dan dokter mengatakan kondisinya kritis. Meski tak diundang, Kevin tetap datang ke rumah sakit, berdiri di depan ruang ICU sambil membawa bunga kesukaan ibunya, mawar putih. Namun ketika ayah melihatnya, ia hanya berkata dingin, kami tidak butuh pengkhianat di sini. Kevin hanya menunduk. Ia tahu ini bukan saatnya berdebat. Ia hanya ingin melihat ibunya. Sekali saja. Daniel menahan bahunya. Kita pulang, Kev. Namun sebelum mereka berbalik, suster keluar dari ruang ICU. Ibu kalian sadar dan menyebut nama kalian berdua. Kevin tercekat. Ikut saya, ujar suster itu. Di ruang ICU yang sejuk, tubuh ibu mereka tampak lemah, napasnya pelan. Tapi ketika matanya terbuka dan melihat 2 anak lelakinya, senyum kecil muncul di bibirnya. Kalian datang? Kevin menggenggam tangannya. Ibu, maafkan aku. Senyum itu tak berubah. Aku lihat cahaya di wajahmu, Kev, seperti yang dulu aku lihat di wajah kakakmu. Kevin menahan isak. Saat aku dengar kalian adzan di masjid kecil dekat rumah, aku tahu suara itu bukan ancaman. Itu panggilan. Aku hanya belum berani menyambutnya. Mata ibu mulai berkaca-kaca. Doakan aku, Kev. Daniel, doakan aku, agar diberi petunjuk seperti kalian. Dan untuk pertama kalinya, 3 insan yang pernah terpecah karena iman itu bersatu dalam 1 kalimat, Ya Allah, beri hidayah pada dia yang kami cintai. Hari demi hari berlalu setelah pertemuan haru di ruang ICU itu. Meski ibu mereka belum mengucap syahadat secara resmi, perubahan dalam dirinya tampak nyata. Ia mulai meminta Daniel untuk membacakan ayat-ayat pendek dari Al-Quran. Kadang ia menangis sendiri ketika mendengar nama Allah disebut dalam doa-doa anaknya. Namun di balik kedamaian itu, badai lain mulai berkumpul. Ayah mereka. Semakin keras ibu menunjukkan kecondongannya pada Islam, semakin tajam sikap ayah. Ia marah besar. Buku-buku Islam dibuang dari kamar. Bahkan suatu malam, ia menyiramkan air ke sajadah yang tergelar di sudut ruangan. Selama aku masih hidup, ucapnya dengan suara bergetar menahan amarah, tak akan ada agama lain di rumah ini selain ajaran gereja. Ibu hanya tertunduk. Ia tak membantah. Tapi di matanya, ada keyakinan yang tidak pernah Daniel lihat sebelumnya. Diam-diam, ia sering menghubungi Daniel untuk bertanya tentang wudu, tentang salat, tentang siapa itu Nabi Muhammad. Kenapa beliau begitu dicintai umatnya? Tanyanya suatu malam lewat pesan suara. Daniel menjawab pelan, karena beliau membawa rahmat, Bu. Bahkan untuk orang yang membencinya. Malam-malam selanjutnya, ibu belajar pelan-pelan.
Di usia tuanya, ia menghafal Al-Fatihah dan setiap pagi meminta Kevin untuk memperbaiki pelafalannya. Hati Kevin berkecamuk. Ia bahagia, namun juga takut. Takut kehilangan ibunya sebelum ia sempat melihatnya mengucap 2 kalimat yang menyelamatkan. Lalu suatu malam, semuanya berubah. Ayah yang marah besar datang ke kos Daniel. Dengan mata merah, napas terengah, ia menampar Daniel di depan Kevin. Kalian mencuci otak ibu kalian. Kevin berusaha menahan ayahnya. Tapi pria tua itu menolak disentuh. Kalian ini anak durhaka. Daniel hanya menunduk, tak membalas. Kami hanya menyampaikan yang benar, ayah. Ayah menunjuk wajah mereka satu persatu. Kau, Daniel. Sudah lama aku anggap mati. Tapi Kevin, kau yang kubesarkan. Kau yang kubela waktu semua orang menuduhmu pengecut. Kenapa malah ikut jadi budak kakakmu? Kevin terdiam. Matanya merah. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan amarah. Aku bukan budak siapa-siapa, yah. Aku hanya ingin bersama Allah. Ayah terdiam. Nafasnya makin berat. Ia akhirnya pergi dengan langkah gemetar. Malam itu, mereka bertiga, Daniel, Kevin, dan ibu mereka, duduk di kamar kos kecil yang pengap. Ibu menggenggam tasbih, sementara Kevin menyiapkan segelas teh hangat. Ibu ingin bersyahadat malam ini, ucapnya lirih. Daniel dan Kevin saling pandang. Seolah takut kalau ini cuma mimpi. Kita panggil Ustaz? Tanya Daniel. Ibu menggeleng pelan. Tak perlu ramai-ramai. Cukup kalian berdua sebagai saksi. Malam itu, dengan suara serak dan tubuh yang renta, ibu mereka mengucapkan kalimat yang sama seperti dulu diucapkan oleh Kevin. Tangis mereka pecah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Beberapa minggu setelah itu, kondisi ibu membaik. Ia tak lagi harus dirawat intensif, meski tetap meminum obat setiap hari. Namun ada yang lebih kuat dari tubuhnya, semangatnya. Ia mulai ikut kajian kecil di masjid. Duduk di barisan belakang, memakai mukena putih yang dibelikan Daniel, mendengarkan dengan mata berbinar. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari masjid, ia berkata pelan, "Andai dulu aku tahu Islam setenang ini, mungkin aku sudah memilihnya sejak muda." Kevin menggenggam tangan ibunya, menahan tangis yang hampir tumpah. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Suatu sore, Daniel menerima pesan singkat dari salah satu tetangga lama mereka. Ayahmu pingsan. Di rumah. Sendirian. Tanpa pikir panjang, mereka langsung pulang. Rumah itu sunyi. Di dalam, mereka menemukan sang ayah tergeletak, tubuhnya menggigil, wajahnya pucat. Ia terkena stroke ringan. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter berkata, "Pak Glenn butuh perawatan intensif, dan seseorang yang bisa mengurusnya setiap hari." Daniel dan Kevin saling pandang. Tidak ada perdebatan. "Kami yang akan menjaganya," ucap Kevin. Meski tubuh sang ayah menolak, tatapan matanya menyimpan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, kegamangan. Hari-hari pun kembali berubah. Kini, Daniel dan Kevin tak hanya merawat ibu mereka yang baru menemukan cahaya, tapi juga ayah mereka yang perlahan mulai tertelan gelapnya kesepian. Ayah mereka terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Selang infus menancap di tangan, sementara monitor terus memantau detak jantung yang tak sekuat dulu. Di balik tubuh yang dulu keras dan tak tergoyahkan itu, kini hanya tersisa sosok renta yang kesepian. Kevin duduk di sampingnya, mengganti handuk basah di dahi ayahnya. Sesekali ia mencelupkan tangan ke air hangat, dan mengelap lengan sang ayah yang mulai keriput. Daniel datang membawa sup hangat, ditiup pelan, lalu disuapkan sendok demi sendok ke mulut ayah mereka. Sang ayah diam saja. Tidak mengamuk seperti dulu. Tidak pula berbicara. Tapi tatapan matanya, tak lagi penuh benci. 3 hari dirawat di rumah sakit, lalu 2 minggu lagi dirawat di rumah. Selama itu, ayah mereka menyaksikan sesuatu yang sebelumnya ia anggap mustahil. 2 anak laki-lakinya yang dulu tak pernah akur, kini bergantian membasuh tubuhnya, menyuapi, membacakan buku, bahkan menggantikan popoknya dengan penuh sabar. Ibu mereka, yang kini sudah menjadi seorang muslimah seutuhnya, sesekali ikut menyuapi atau duduk menemani sang suami meski tanpa banyak kata.
Ia tidak lagi menuntut apapun. Tak ada perdebatan soal agama. Hanya ketulusan dalam diam. Suatu malam, ketika hujan turun perlahan dan lampu-lampu rumah diredamkan, ayah mereka tiba-tiba bersuara lirih memanggil Daniel. Dan Daniel, yang sedang memijat kakinya perlahan, langsung mendekat. Ayah mau minum? Tapi sang ayah menggeleng. Matanya memandangi langit-langit kamar. Bibirnya gemetar. Kau ingat waktu aku suruh kamu keluar rumah, bawa semua barangmu? Daniel mengangguk perlahan. Ayah pikir itu keputusan yang paling benar. Tapi malam ini, aku sadar yang paling benar adalah saat kamu datang kembali, dan tetap menyayangiku meski aku sudah usir. Daniel menunduk. Tak sanggup membalas dengan kata-kata. Ayah salah, gumamnya lagi. Aku pikir agama kalian cuma akal-akalan Timur Tengah. Tapi ternyata, ini tentang hati. Tentang cinta yang tak pernah kalian tuntut balasan. Daniel tak tahan. Ia menunduk lebih dalam. Air matanya menetes di punggung tangan ayahnya. Ayah menoleh pelan ke Kevin yang berdiri di belakang. Kev, kamu dulu anak yang selalu menunggu perintah. Tapi sekarang, kamu yang ajarkan aku makna menjadi seorang lelaki. Kevin menahan napas. Punggungnya menegang. Maafkan aku, bisik sang ayah, sebelum suara itu menghilang di antara isakan yang ia tahan. Malam itu, meski tak ada syahadat yang terucap, Daniel dan Kevin tahu, sebuah dinding telah runtuh. Dinding yang selama ini memisahkan mereka sebagai anak dan ayah, sebagai pemeluk agama yang berbeda, sebagai hati yang terpisah oleh luka-luka masa lalu. Namun hidup tak pernah berhenti pada satu babak. Pagi itu, saat fajar masih menggantung, ibu mereka mendadak terjatuh di dapur. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan napasnya tidak beraturan. Kevin langsung membopongnya ke sofa, sementara Daniel memanggil ambulans. Di rumah sakit, dokter memandang mereka dengan wajah serius. Sudah ada komplikasi dari ginjal dan jantung. Kondisinya menurun drastis. Ibu mereka tampak lemah di atas ranjang. Namun senyum kecil tetap menggantung di bibirnya. Ia menggenggam tasbih, lalu memanggil pelan nama Daniel dan Kevin. Dekatkan telinga kalian, bisiknya. Daniel dan Kevin menunduk, merapatkan wajah mereka ke pipinya yang hangat. Aku ingin meninggal dalam keadaan mengucap nama Allah. Tapi kalau aku tak sempat tolong, bisikan kalimat itu di telingaku nanti. Air mata Daniel langsung pecah. Kevin menggigit bibirnya erat-erat. Mereka memegang tangan sang ibu erat-erat, seakan tak ingin ia pergi. Sejak hari itu, rumah sakit menjadi rumah kedua mereka. Malam-malam panjang mereka isi dengan membaca surat Yasin bergantian, kadang mengaji perlahan di sisi tempat tidur ibu. Ayah mereka yang kini sudah bisa duduk pun ikut duduk diam di samping, menggenggam tangan istrinya seperti orang yang takut kehilangan. Lalu, suatu pagi yang tenang, ketika matahari baru menyentuh jendela dan adzan subuh baru saja usai, ibu mereka menghembuskan napas terakhir. Dengan tenang. Dengan senyum. Dengan ujung tasbih yang masih melingkar di jari. Daniel langsung membisikkan di telinganya, La ilaha illallah. Kevin menutup mata ibunya perlahan. Tangis mereka pecah. Hari pemakaman berlangsung sederhana. Tapi entah kenapa, langit begitu cerah. Angin yang bertiup membawa harum melati dari nisan-nisan yang baru. Ayah mereka berdiri paling depan, memandangi liang kubur dengan tatapan kosong. Daniel menghampirinya. Ayah, kalau lelah, duduk saja. Tapi ayah menggeleng. Aku ingin berdiri, di sini. Menemani sampai istrimu benar-benar disemayamkan. Aku sudah terlambat untuk banyak hal. Tapi aku tak ingin terlambat lagi untuk menemani orang yang kucintai. Di belakang mereka, Kevin menatap langit, seolah mencari jawaban atas luka yang baru saja terbuka. Tapi entah kenapa, ia justru merasa lebih dekat pada harapan yang dulu nyaris ia lupakan. Karena kadang, kehilanganlah yang membuat hati benar-benar menemukan. 7 hari setelah kepergian ibu mereka, rumah itu kembali sepi. Tak ada lagi aroma masakan favorit, tak ada suara lantunan zikir dari ruang tengah, tak ada pelukan hangat yang selama ini menyatukan mereka dalam badai. Namun di tengah sunyi, ada yang berubah. Sang ayah, yang dulu keras dan penuh caci maki, kini lebih banyak duduk di ruang tamu, memandangi sajadah yang terbentang di depan televisi. Setiap hari,
Tepat sebelum subuh, ia duduk di situ. Tak bersujud, tak bersuara. Hanya diam memandangi. Daniel beberapa kali ingin mengajaknya berbicara. Tapi sang ayah selalu lebih dulu menunduk dan memalingkan wajah. Hingga suatu malam, saat hujan kembali turun deras, sang ayah memanggil mereka berdua ke kamar. "Ayah ingin bicara," ucapnya tegas. Di atas meja kecil di samping ranjang, ada dua benda yang membuat Daniel dan Kevin tercekat. Sebotol anggur tua, yang dulu ayah simpan untuk perayaan, dan sebuah mushaf Al-Quran berwarna emas yang masih terbungkus plastik. "Ayah ingin kalian ikut bertaruh denganku," ujarnya. Daniel dan Kevin saling pandang. "Ayah pegang dua benda ini selama puluhan tahun," lanjutnya. "Yang satu ayah anggap sebagai hiburan, pelarian, yang satu lagi ayah anggap omong kosong, kitab dari agama yang tak pernah kupahami." Tangan ayah bergetar. Ia menatap botol itu, lalu mushaf. "Malam ini, ayah ingin membuktikan mana yang memberi ketenangan. Kalau aku minum ini," ia mengangkat botol anggur, "aku mungkin bisa lupa kesedihan. Tapi jika setelah itu aku tetap kosong, maka kalian buang aku ke panti jompo." Napas Daniel tercekat. "Tapi jika aku buka kitab ini," lanjut sang ayah sambil menatap mushaf, "dan hatiku terasa penuh, kalian izinkan aku mengucapkan apa yang kalian ucapkan di telinga ibumu waktu dia pergi." Hening menyergap ruangan itu. Hanya bunyi hujan yang masih mengetuk jendela seperti denting pengingat waktu. "Ayah serius?" bisik Kevin. Sang ayah mengangguk. Perlahan, ia dorong botol itu ke sisi kiri. Tangannya meraih mushaf. Ditatapnya lekat-lekat, lalu ia buka lembar pertama. Tangis itu datang tiba-tiba. Tak tertahan. Tangis yang dalam, bukan karena rasa bersalah, tapi karena sebuah kerinduan yang akhirnya menemukan pelabuhan. Tangis seorang lelaki tua yang hatinya sudah lama kering, kini basah oleh ayat-ayat yang tak pernah ia baca sebelumnya. Daniel dan Kevin memeluknya. Dan malam itu, tepat di antara hujan dan isak, sang ayah mengucapkan syahadat dengan suara lirih namun penuh keyakinan. "Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Sejak saat itu, sang ayah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ia belajar pelan-pelan, membaca, bertanya, bahkan meminta diajarkan cara bersujud. Hingga 3 bulan kemudian, saat musim gugur menaburkan daun-daun keemasan ke halaman rumah mereka, sang ayah jatuh sakit untuk terakhir kalinya. "Sudah waktunya," ucapnya pelan di ranjang. Daniel menggenggam tangannya. Kevin berdiri di sisi lain, membaca surat Yasin dengan suara tenang. Tiba-tiba, sang ayah membuka mata, lalu tersenyum tipis. "Kalian tahu, aku baru sadar sekarang," bisiknya. "Sadar apa, Yah?" tanya Kevin pelan. "Sadar, bahwa sebenarnya aku kalah dalam taruhan waktu itu." Daniel menatapnya bingung. Sang ayah menoleh perlahan. "Karena bahkan saat aku baru menyentuh mushaf itu, Allah sudah terlebih dulu menyentuh hatiku." Dan dengan senyuman yang masih tertinggal di wajahnya, sang ayah menghembuskan napas terakhir. Beberapa tahun kemudian, Daniel mendirikan sebuah rumah singgah untuk mualaf tua. Di sana, tak sedikit yang datang dengan luka, dengan kebingungan, dengan kisah getir yang tak sempat diceritakan siapapun. Tapi setiap kali ia ditanya kenapa memilih jalan ini, ia hanya menjawab, "Karena kadang, kemenangan terbesar seseorang adalah saat ia berani mengakui bahwa hatinya pernah salah tempat." Setiap hati memiliki jalannya sendiri menuju kebenaran. Tak peduli seberapa jauh seseorang pernah membenci, jika Allah berkehendak, maka hidayah akan menjemput di waktu dan cara yang paling tak terduga. Maka jangan pernah menyerah dalam mendoakan, karena bisa jadi, orang yang paling keras menolak justru kelak menjadi cahaya bagi keluarganya. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Setiap perjalanan menuju kebenaran punya caranya sendiri. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu kami menyebarkan lebih banyak cerita yang menginspirasi. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lewatkan kisah-kisah luar biasa lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.